Assalamualaikum, halo. Hari ini mau buat tutorial mengenai PostgreSQL. Jadi ngelanjutin yang kemarin tentang PITR, yakni Point in Time Recovery. Jadi kemarin gue sempat jelasin basic tentang apa itu PITR di link ini nih, pgdes.io. Sekarang gue pengen coba demoin. Oke, lanjut aja ya. Di sini gue perlu edit file postgresql.conf. Kebetulan gue pakai PostgreSQL yang versi 10. Di sini yang kalian perlu apa namanya? Perlu edit ini archive comment. Kalau yang ini sebenarnya opsional ya. Tapi penting juga maksudnya uh, kalau datanya besar ya ini butuh banget sih memang. Ini perlu lah. Tapi kalau untuk demo gue rasa nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Jadi di sini kalau di sini gue langsung aja lompat ke sini ya. Ini kalau untuk data yang besar kalian pakai ini ya. Wall keep segment, wall max wall size sama min wall size. Di sini nih. Sebenarnya kalau untuk demo kecil gini nggak perlu apa-apa sih sebenarnya. Keep segment ini sedikit penjelasan dari gue sih ngulang kemarin. Jadi ini misalnya ada lo set 1000, berarti ya masing-masing filenya ini kan 16 mega ya kurang lebih. Nanti mentoknya ya 1000 file sih. Dan sini ada max file size nya. Nah, max file size berapa? Misalnya di sini kalau nggak salah 80 giga ya. 1 giga ya. Nah ini. Ini mentoknya di folder itu tuh 1 giga nantinya. Minimal size nya juga set. Jadi minimal 80 mega. Oke, save. Terus kemudian ini apa? Archive command. Nah ini archive command sebenarnya kita untuk nyimpan file-file yang pgwall tadi sih, file-file wall tadi. Kita mau simpan kemana gitu loh. Misal gue pengen simpan ke uh, repo tertentu atau host tertentu bisa juga. Archive command. Nah ini kebetulan ini gue simpan di folder sendiri ya, di laptop gue sendiri, jadi nggak masalah sih. Kalau misalnya datanya gede ya mungkin disimpan di server yang disknya gede ya, mungkin kayak NAS atau kayak ya apa namanya server data tersendiri lah. Bisa juga pakai rsync, bisa pakai scp. Nah jangan lupa nih folder archive-nya nanti harus ownernya Postgres ya, biar nanti copy sama read-nya gampang. Terus ini udah gue set nih archive apa namanya timeoutnya juga nih. Jadi selain archive mode, archive command gue set juga karena default tadi di comment. Kemudian yang wall level gue yang pakai replika ya. Kalau yang logical tuh lebih gede. Yang setahu gue sih yang gue baca-baca lebih besar lah. Tapi defaultnya ya replika ini sih. Oke lanjut. Ini nanti ketika apa namanya pada saat di sisi backupnya. Oke. Save dulu. Terus jangan lupa kita restart. Oh ya tadi kalian mesti ingat ya, tadi kan gue naruh di folder archive. Nah ini harus dibuat dulu nih archive ini. Oke, kita hapus dulu nih sebelumnya karena gue sebenarnya udah pernah gue demoin. Oh salah, sudo postgres nt archive. Oke, sekarang kita restart service-nya. Oke, udah semua di restart. Sekarang kita login ke ini, kita bikin folder misal backup, terus kita ganti modenya, kemudian kita bisa ngelakuin apa namanya
mengcopy yang di folder ini, suplemennya ke sini nih, ke backup sini. Jadi kita taruh suplemen tadi ke sini sebenarnya. Jadi inisial datanya harus sama. Jadi kalau kalian lihat contoh kan ada bagian dia mengcopy nih ini. Jadi memang ini cluster ini harus sama nih. Jadi kalau di sini gue cluster suplemen sama cluster backup harus sama. Bisa pakai rsync juga, bisa juga pakai cp. Cuman kalau misalnya datanya lagi bergerak, dalam artian dia masih ada proses insertnya, mungkin lebih baik pakai rsync sih. Bagusnya pakai rsync. Bisa juga pakai PG-based backup. Ini gue pakai PG-based backup ya. Jadi ini IP source-nya, kemudian mau di backup kemana nih? Backup ke folder backup. Masukin passwordnya. Ini defaultnya Postgres ya, jadi masukin password Postgres kalian. Oke, kalau udah bakal nongol hasilnya seperti ini. Oke, sangat persis ya. Ini dalam mode mati ya, dalam mode mati. Kemudian karena sebenarnya minimal Postgres itu bisa nyala tuh karena ada file.conf, postgresql.conf sama pghba.conf dan pgiden. Jadi kita mesti copy lah dari yang bisa dari /etc postgresql ini. Nih. Jadi ini butuhin ini. Maksud gue tadi kan ini gimana biar bisa nyala ini. Kita pertama pakai komen pgctl, kalau kalian udah pernah tahu pgctl, kemudian minimal file yang dibutuhin tuh ini postgres.conf, pg_iden.conf sama pg_hba.conf. Oke, jadi gue udah buat temporary. Nah, di sini gue mau masukin aja yang jadi di folder tmp ini gue udah punya postgresql.conf, terus pghba sama pgiden. Ini gue dapetnya pakai ini. Caranya ya userlib postgresql pgctl minde tmp init db. Nah ini nanti bakal nongol kayak gini. Ini default untuk bikin data dir sih sebenarnya. Gue pasti nongol ini. Aku pakai ini nantinya. Kalian kita copy dulu ke folder backup pgiden backup terus sama pghba. Nah sekarang kita bikin database dulu ya, untuk membedain lah. Kan inisialnya tadi kan sebenarnya database ini. Nah, cuma ini doang kan. dbts postgres template 0 template 1. Nah, pada saat pg-based backup berarti kan datanya hanya ini juga doang, hanya ini doang kan. Nah, sekarang kita tambahin dong. Tambahin misal create database dbpitr. Oke. Nongol ya dbpitr. Kemudian kalau misalnya kita bikin lagi misal mana nih, kita bikin table, contohnya kita bikin table nggak salah. Nah kita pindah dulu ke dbptr dulu, terus kita bikin tabelnya, kemudian kita insert. Oke, selesai ya. Nah sekarang kita sorry gue lupa, ini tadi jamnya berapa? 11.45 ya, berarti 11.45.25 kurang dari itu kita bikin table sama database ya. Oke. Nah di sini kalau untuk restore poinnya kita juga bisa ada script recovery.conf yang isinya itu restore comment. Nah ini sama recovery target time-nya ya. Ini gue buat dua dulu deh, gue split.
biar kelihatan. Nah, di sini di folder backup ini kita bikin file recovery.conf yang isinya tadi restore command tadi. Ini tadi kan adanya di folder mnt ya. mnt. Kalau kalian lihat di sini mnt archive. Nah, ini udah ada datanya ini sebenarnya. Atau wallnya ini. Kalau misalnya kalian pakai rsync bisa juga, scp bisa juga. Kalau datanya di beda host ya, file wallnya di beda host. Kemudian juga recovery target time-nya kita ganti juga sesuai tanggal sekarang ya. Ini tanggal 8. Tanggal bulan 3 tanggal 8. Ini tadi kan 11.45 ya, berarti 11 misalnya 4500 ya. Oke. Nah, ini berarti kan kalau kita pun naikin pasti kan ini kepanggil nih. Panggil dalam artian maksudnya data yang minimal tadi yang kita buat pasti ada kan. Nah, sekarang kita coba bikin dulu jedanya, maksudnya dalam artian kita bedain lah. Maksudnya gini nih. SQL, salah minde. Nah, kita buat lagi, insert lagi, misalnya insert record lagi ya, misalnya 500 deh, yang kali 15.000 kita insert. Nah, kita cek jamnya, select now, ini 11.4805 ya. Nah, tapi kita mau nge-recovery bukan yang 48 tapi yang 45 ini. Oke, sekarang kita coba jalanin. Sebelumnya kita cek dulu nih confnya, portnya berapa. Portnya kita ganti dulu jadi 7.000 lah, 7.001. Dan ini settingan default yang tadi sebenarnya tadi kan sempat nyeting ya, kalau nggak salah tuh, kalau dicontoh tuh, karena ini kopian jadi otomatis postgresql.com sama kan. Nah, ini yang perlu, biasanya kalau gue paling wall levelnya aja sih gue nyalain, wall level gue nyalain, tapi archive mode-nya tuh nggak gue nyalain. Nah, ini biasanya gitu, tapi ini enggak sih ya, ini enggak. Tapi karena ini kopian nih, kalau kalian ini kopian ya otomatis nih, ini kan kopian sebenarnya kan, otomatis ini settingannya sama sih, yang ngebedain cuman portnya aja. Sama ini nih, yang satu on, yang satu off. Ini yang gue mau nyalain wall levelnya. Oke, karena udah gue set, sekarang coba gue nyalain SQL. Kita lihat itunya juga. Sorry kalau kebanyakan window di sini. Gue pengen lihat gue pengen lihat lognya juga, berhasil atau enggak. 10 bin pgctl, terus minde backup, min l debug log start. Ini restore semua ya, ini restore semua itu. Oke. Ini kalau kita next step nyala harusnya tuh, port 7001 nyala ya. Dan kalau kita misal login min p, kita ke port ini, jangan port yang ini ya, port ini min d tadi dbptr. Nggak usah cek dulu dbptr ya. Nah, kalau kita cek database nya ada apa enggak, pasti ada di dbptr, karena kita nge-recovery yang tanggal sekarang, tanggal 8 Maret jam 11.45. Cuman kalau kita
select. Ini kan kalau ini yang masternya ya, masternya select itu from table 1. Ini 25.000, sorry. Ini pasti cuma 10.000. Kita pindah ke db tr select con from table 1. Mana sih? From select con. Sebentar. Ini ada tabel nggak sih? Oh, belum ada ternyata. Ini cuma database doang. Jadi yang kayaknya tanggal yang tadi, yang jam tadi itu belum ada tabelnya, cuma sampai dibuat database doang. Kalau kita lihat backup recovery-nya, ini 11.45 ya. Mungkin pada saat gue bikin table itu sekitar 11.45 10 atau 11.45 15 gitu kan. Sekarang kalau kita coba ganti ininya, misalnya kita ganti 25. Jadi recovery yang tadi 11.45.00 itu hanya sampai pada saat create database. Sekarang kita matiin lagi. Oke, kita start lagi. Dan pastikan nih, agak bocetan ya. Pastikan recovery-nya itu ada .conf, jangan .dan, .conf. Ini harus ada. Karena kuncinya untuk PTR tuh ini, recovery.conf ini. Oke. Ini kita start. Mulai lagi ya. Dan kalau kita login ke sini, mestinya udah ada apa namanya? Tabelnya ya. Nah, ini udah ada kan? Kalau tadi nggak ada, kalau kita list tabelnya nggak ada. List nih, do not find relations. Kalau sekarang ada. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih kalau PETR ini. Jadi prinsipnya sama kayak mainan restore point-nya Windows sih. Jadi kalian bisa nge-restore di tanggal berapa gitu loh. Cuman yang catatan juga, yang paling penting itu wall file-nya itu harus lengkap. Itu paling penting, karena kalau misalnya nggak lengkap, Postgres bakal apa namanya, bingung gitu loh. Ini restorannya yang tanggal berapa gitu loh. Sedangkan karena kan sebenarnya kalau kalian ada istilah wall keep segment itu kan kalian tentuin kan berapa file sih yang bisa kalian simpan dan berapa sih max size-nya berapa gitu loh. Itu yang settingan itu yang paling penting sih. Dan kalau bisa sih untuk backup PETR ini kalau bisa sih sehari sekali sih, atau enggak 2 hari sekali, tergantung data kalian nambahnya berapa ya, lonjakannya berapa ya. Ya kurang lebih itu sih. Jadi wall file itu paling penting sih kalau di Postgres. Jadi gunanya untuk restore tadi. Kalau kalian nggak ada repository wall file-nya, agak susah memang sih. Agak susah untuk ngelakuin PETR ini karena kalian nggak bisa punya simpanan wall file kan. Nggak, istilahnya restore point-nya nggak ada gitu. Nah, itu singkat sih penjelasan gue tentang PTR. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang, salah, atau gak sesuai dari gue, komen aja, jadi bisa gue perbaikin. Ya, sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.